Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Amanda Putri dari kelas 11 MIA 1 akan menjelaskan tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu media. Karakteristik gelombang bunyi ada 5, yaitu yang pertama, memerlukan medium dalam perambatannya. Dan yang kedua, itu dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Pemantulan gelombang terjadi bila gelombang membentuk suatu objek yang menghalangi perambatan gelombang ini. Yang ketiga, dapat mengalami pembiasan atau difraksi. Pada saat gelombang bunyi mengeluarkan melalui air dengan kepadatan yang berbeda, maka gelombang bunyi tersebut akan mengalami difraksi atau pembiasan gelombang. Akibat dari difraksi ini, bila gelombang bunyi bergerak dari daerah dalam ke daerah yang dangkal, panjang gelombang akan menurun, kecepatan gelombang juga akan menurun, dan amplitudo gelombang akan naik. Yang keempat, yaitu dapat mengalami perpaduan atau interferensi. Nah, interferensi adalah interaksi atau perpaduan antara gelombang yang menyebabkan terbentuknya gelombang baru. Contoh interferensi gelombang bunyi itu misalnya pada gema atau gaung dalam suatu ruangan. Yang kelima, itu ada memiliki panjang gelombang. Biasa itu lambangnya itu lambda ya. Kecepatan rambat gelombang. Lambangnya itu V. Periode atau lambangnya T. Frekuensi, ini lambangnya F, dan amplitudo. Lambangnya itu biasa A. Oke, sekarang kita masuk sumber-sumbernya. Sumber-sumber bunyi berasal dari setiap benda yang bergetar dan getaran tersebut menghasilkan gelombang. Persamaan kecepatan gelombang dinotasikan dengan rumus kecepatan gelombang
rumusnya itu adalah V sama dengan lambda dikali F. Ini rumus kecepatan gelombang. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian Doppler. Apa sih pengertian Doppler itu? Efek Doppler adalah efek berubahnya frekuensi yang terdengar oleh pendengar karena gerak sumber bunyi atau pendengar. Jadi, jika sumber bunyi mendekati pendengar, maka pendengar akan menerima getaran yang lebih banyak sehingga frekuensi bunyi lebih tinggi. Sebaliknya, jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka pendengar akan menerima getaran lebih sedikit sehingga frekuensi bunyi lebih rendah. Tetapi frekuensi asalnya itu tidak berubah. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama. Seorang anak mendengar bunyi yang memiliki panjang gelombang sebesar 10 meter. Panjang gelombang sebesar 10 meter. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, tentukan frekuensi sumber bunyi. Berarti V-nya itu 340 meter per sekon. Sedangkan yang ditanya itu adalah frekuensi sumber bunyinya. F sama dengan. Sekarang kita masuk ke rumusnya. V sama dengan lambda dikali F. F sama dengan V per lambda. Kita masukkan angkanya. V itu berapa? 340 per lambdanya 10. Berarti hasilnya 34 Hz. Terus masuk ke contoh soal yang kedua. Gelombang bunyi dari suatu sumber memiliki cepat rambat 340 meter per sekon. Cepat rambatnya 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang bunyi adalah 500 Hz, tentukan panjang gelombangnya. Frekuensinya 500 Hz. Yang ditanya itu adalah panjang gelombangnya. Jadi kita jawab. Rumusnya apa? Rumusnya itu kebalikan dari sini. Kalau ini F yang ditanya, maka V per lambda. Tapi karena ini lambdanya tidak diketahui berapa dan ditanya itu lambdanya, maka rumusnya itu lambda sama dengan V per F. Kita masukkan langsung angkanya. V-nya itu 340 per 500. Maka hasilnya itu adalah 0,68 meter. Oke, mungkin ini aja penjelasan dari saya tentang gelombang bunyi. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.